sisi, saya ingin ke Mas Saidiman Ahmad ini dari peneliti SMRC. Mas Saidiman, ini ada angka yang cukup signifikan kalau kita lihat ya kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. 68,5%. Indikatornya apa saja dari hasil survei yang Anda lakukan? Ya, memang kita menemukan bahwa kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi secara umum pada saat ini, kita survei pada pertengahan September 2021 itu mencapai 68,5%. Kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun belakangan, itu nampaknya kepuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi ini secara umum relatif stabil ya. Pada April 2019 itu memang 71,4%, tetapi di antara periode waktu ini kepuasan kepada Presiden juga pernah sampai 77%. Jadi kita menemukan bahwa efek COVID-19 kemudian ekonomi nampaknya tidak cukup berpengaruh ya. Kita menemukan bahwa tingkat kepuasan publik atau tingkat persepsi publik mengenai ekonomi sampai sekarang ini, walaupun ada perbaikan dari 6 bulan terakhir, tetapi secara umum masih buruk dibanding misalnya kalau kita tanya bagaimana mereka mempersepsi keadaan ekonomi nasional sekarang dibanding tahun lalu misalnya, itu masih sangat tinggi. Ada 37% orang yang mengatakan bahwa ekonomi rumah tangganya sekarang dibanding tahun lalu itu lebih buruk atau jauh lebih buruk. Sementara ekonomi nasional ada 48,7% yang mengatakan lebih buruk atau jauh lebih buruk. Tetapi walaupun tinggi itu mengalami perbaikan ya dari setidaknya dari setahun terakhir. Pada Oktober 2020 itu ada 60%, 60,3% yang menyatakan keadaan ekonomi saat itu dibanding dengan tahun sebelumnya itu lebih buruk atau jauh lebih buruk. Jadi ada perbaikan tetapi masih sangat tinggi. Okay. Misalnya kalau dibandingkan dengan survei Junit 2019 itu hanya 17% orang yang mengatakan bahwa ekonomi saat itu lebih buruk dari tahun lalu. Jadi kita melihat bahwa walaupun persepsi ekonomi memburuk, tetapi Mas Saidiman, maaf saya potong di sini. Ini kan tadi soal ekonomi. Nah, kita kan berbicara soal politik, penegakan hukum, dan keamanan. Bagaimana kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah untuk hal ini? Ya, kita menemukan hal itu saja. Hal itu juga saya ingin mengatakan bahwa pendapat publik tentang berbagai hal ini agak berbeda ya. Misalnya pada aspek politik, evaluasi publik juga lumayan buruk. Ada ketidakpuasan terhadap kondisi politik kita sekarang. Ketidakpuasan itu mengalami kenaikan ya dari 14,5% pada September 2019, saat ini sudah 24,4% yang menyatakan bahwa kondisi politik kita sekarang itu buruk atau sangat buruk. Tetapi hal yang berbeda terjadi pada persepsi mengenai keamanan. Ada 61,3% yang menyatakan bahwa kondisi keamanan kita sekarang baik atau sangat baik. Pada aspek penegakan hukum itu ada 44,8% yang menyatakan baik atau sangat baik tentang penegakan hukum. Jadi kita melihat bahwa walaupun persepsi ekonomi turun, untuk penegakan hukum dibandingkan misalnya dengan survei Oktober 2020 itu bahkan sedikit mengalami kenaikan ya. Mereka yang mempersepsi bahwa keadaan penegakan hukum kita sekarang lebih baik atau sangat baik. Kalau untuk kondisi keamanan juga sedikit mengalami kenaikan. Yang agak turun memang persepsi mengenai politik. Saya kira ini semua yang berpengaruh terhadap tingkat kepuasan Presiden. Untuk pemberantasan korupsi juga dilakukan survei penegakan hukum khususnya? Iya, kita juga menemukan aspek ini agak stabil penilaian publik ya. Stabil. Mereka mempersepsi bahwa stabil dalam pengertian yang buruk ya. Tren persepsi atas korupsi negara kita sekarang dibanding dengan tahun lalu itu pada survei September kemarin kita menemukan ada 49,1% yang menyatakan semakin banyak sekarang korupsi di Indonesia. Itu relatif stabil angkanya di 49%. Survei pada tahun lalu pada Maret 2020 itu 40%. Mas Saidiman, ini samplingnya sekitar 1.200 orang ya? Ya. Oke, baik. Nah, Bung Haris, Bung Mardhani, ini kalau kita dengar dari politik
meningkat loh kepuasannya ini.